الجهاد في سبيله ونهانا عن اتباع النفس الأمارة بالسوء والشيطان ومكايده والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل خلقه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى في سبيله أما بعد. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para santri Al-Huda yang berbahagia, 78 tahun silam, tepatnya pada tanggal 22 Oktober 1945, terjadi peristiwa yang penting yang merupakan rangkaian sejarah perjuangan bangsa dalam melawan kolonis Belanda, di mana Kiai Haji Hashim Asy'ari, seorang ulama dan pahlawan negeri, telah mencetuskan kewajiban berjihad melawan penjajah dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajah. Di zaman yang penuh tantangan pada saat ini, wahai hadirin, makna jihad tidak terbatas lagi tentang peperangan secara fisik, tetapi perjuangan intelektual dan sosial. Fenomena yang terjadi pada saat ini tidak sedikit dari generasi kita, masyarakat Indonesia khususnya santri, mereka banyak yang terperosok pada akhlak yang tidak terpuji. Dapat kita saksikan kriminalitas semakin meluas, adab semakin terperas, kekerasan semakin kuat sebagai akibat dari hilangnya kesadaran dan lepasnya jati diri sebagai santri. Melihat persoalan yang terjadi pada saat ini, timbullah pertanyaan di benak kami, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai santri? Sebagai jawabannya akan kami sampaikan dalam syarahan ayat-ayat Al-Quran dengan judul Pulihkan Kejayaan Negeri Melalui Jihad Santri, dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih
itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, dalam kitab tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 200 karangan Ahmad Mustafa Al-Maraghi dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang tetap pada keimanannya dan berhijrah bersama Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir serta memperkokoh barisan kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengharapkan ridha Allah dan rahmatnya, dan mereka itulah orang-orang yang pantas menerima semua itu. Dijelaskan pula dalam tafsir Jalalain juz 2 halaman 156 sampai 157. Orang yang beriman dan meninggalkan kampung halamannya untuk menjunjung tinggi agamanya demi mengharapkan rahmat Allah. Hadirin, ayat di atas termasuk ayat Madaniyah. Ia didahului 2 ayat tentang peperangan. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Jundub bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsi. Mereka berpapasan dan bertempur dengan pasukan musuh yang dipimpin oleh Ibnu Al-Hadrami. Orang-orang musyrik menghembuskan berita bahwa kaum muslimin telah melakukan perang pada bulan haram. Menanggapi hal tersebut, sebagian kaum muslimin di Madinah berpendapat perang mereka dengan pasukan musuh yang dipimpin oleh Ibnu Al-Hadrami mungkin tidak berdosa, tetapi tidak mendapat 45 pahala. Maka turunlah ketiga ayat tersebut. Merujuk pada tema Hari Santri Nasional saat ini, menyambung juang merangkuh masa depan, menegaskan para santri memiliki tugas menyambung dan meneruskan perjuangan para pendahulu serta kerja keras dalam menyongsong masa depan yang lebih baik. Hadirin, dalam konteks yang lebih luas lagi, jihad merupakan unsur penting dalam membangun bangsa dan negara. Jangan sekali-kali kita menjadi santri yang mempunyai ilmu namun tidak mau mengamalkannya. Jangan sekali-kali menjadi santri yang beradab namun hanya untuk mencari muka dan perhatian. Kita santri, mari bersama-sama mengibarkan bendera jihad untuk bersungguh-sungguh mencari ilmu demi menjadikan diri lebih baik. Makna jihad bagi santri ialah hendaklah diarahkan kepada upaya bersungguh-sungguh memberantas kebodohan dan menanamkan akhlakul karimah. Namun ironisnya wahai hadirin, pada saat ini banyak santri yang namanya santri namun hanya pikmi, pergi jauh meninggalkan rumah, dibiayai mahal-mahal oleh orang tua, bukannya belajar. Dari pondok pergi ke sekolah, dari sekolah kembali ke pondok, membawa kitab kemana-mana hanya untuk pamer saja, tidak menjaga pandangan, lirik sana lirik sini, mengintai dambaan hati antara laki-laki dan perempuan sama saja. Kalau tidak begitu, ngumpul sana ngumpul sini hanya untuk ngerumpi, ngomongin orang tidak karuan, tidak pandang di tempat pengajian. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang ada di sini tidak termasuk orang-orang yang kami sebutkan tadi. Amin Allahumma. Hadirin yang berbahagia, orang yang berjihad di jalan Allah memiliki beberapa keutamaan. Sebagaimana sabda Nabi, masalul mujahidi fi sabilillah kamasalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillah la yaftaru min siyamin wala salatin hatta yarji'a
Ia tidak pernah terputus dari puasa dan salat tersebut sampai ia kembali dari jihad di jalan Allah. Selain itu, orang yang berjihad hingga ia mati syahid, Allah menjanjikan kepada mereka beberapa kemuliaan. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Shadaqallahul azim. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, dalam kitab tafsir Jalalain dijelaskan, ruh orang yang mati syahid akan Allah tempatkan di perut burung-burung hijau yang berterbangan di surga dengan sesuka hati mereka. Dengan begitu hadirin, betapa mulianya orang-orang yang melakukan jihad, berjuang dan syahid di jalan Allah. Hadirin, dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, jihad dapat diartikan sebagai perang fisik apabila dalam upaya membela agama Allah. Namun, jihad juga merupakan kesungguhan dalam melawan hawa nafsu dan syaitan, kebodohan, kemiskinan, dan keterpurukan. Oleh karena itu, kita sebagai santri, wahai hadirin, marilah kita gunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sebagai jihad yang kita lakukan dalam rangka melawan kebodohan dan membangun akhlak untuk kejayaan agama, nusa, dan bangsa. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Look at the speech, don't look at who speaks. Lihat apa yang disampaikan, jangan